Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Erika di sini. Apa kabar semua? Miss Erika berharap semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang karakter kesetiaan, yaitu konsep loyal. Loyal itu sama dengan setia dan taat. Nah, hari ini Miss Erika akan menceritakan satu cerita yang pasti kita semua sudah tahu, yaitu tentang keluarga Nuh. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalan berikut ini. Ayat hafalan berikut ini adalah dari Mazmur 31 ayat 24. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Sekali lagi ya. Mazmur 31 ayat 24. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Baik, bagus sekali. Dihafalkan ya ayat hafalannya. Baiklah, Miss Erika mau jelaskan dulu. Tadi Miss Erika katakan bahwa loyal itu sama dengan setia, taat, hormat. Nah, loyal itu artinya apa? Loyal itu artinya setia melakukan hal-hal yang benar. Setia melakukan aturan-aturan yang benar. Artinya juga adalah taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Otoritas itu adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab kepada kita. Siapa otoritas di atas kita? Otoritas di atas kita adalah orang tua, juga guru, dan juga orang-orang yang lebih tua dari kita. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mendengarkan cerita berikut ini. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kehidupan Nabi Nuh yang taat melakukan firman Tuhan. Hei, kalian sedang apa? Wah, coba teman-teman lihat, orang-orang ini sedang apa ya? Kelihatannya muka mereka marah. Dan coba lihat, mereka saling memukul satu dengan yang lain. Mereka saling bertengkar. Wah, ternyata mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau yang ini adalah orang yang baik. Ya, dia adalah Nabi Nuh, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia mau taat dan mau melakukan firman Tuhan yang dia dengar, sehingga dia menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, "Nuh, aku marah kepada seluruh penduduk bumi. Mereka semua tidak mau lagi melakukan firman-Ku. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang jahat di mataku. Oleh karena itu, aku mau membinasakan penduduk bumi, kecuali engkau dan keluargamu. Oleh karena itu, buatlah bagimu sebuah perahu yang besar atau bahtera untuk engkau dan keluargamu nanti tinggal." Nuh pun lalu taat dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Teman-teman tahu, pada waktu Nuh mulai mengerjakan bahtera, orang-orang di sekitarnya menertawakan Nuh. Mereka mengejek dia dan berkata, "Nuh, untuk apa engkau membuat perahu yang sangat besar ini? Di sini kan tidak ada laut. Ini kan gunung. Hahaha." Tetapi Nuh tidak terpengaruh oleh perkataan orang-orang itu. Dia tetap melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan taat. Dan ketika perahunya selesai,
Nuh berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Ayo, kalau kalian mau, kalian juga boleh masuk ke perahu ini, supaya pada waktu banjir besar datang, semua orang yang masuk ke dalam perahu ini akan selamat. Ayo, mari masuk, ikut aku." Tetapi orang-orang itu tidak peduli. Mereka malah semakin menertawakan Nuh. Mereka berkata, "Nuh sudah gila, Nuh sudah gila." Nuh pun sedih sekali, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Nuh pun berkata kepada Tuhan, "Tuhan, perahunya sudah selesai. Sekarang apa yang harus kuperbuat?" Dan Tuhan berfirman, "Bawalah masuk hewan sepasang setiap jenis, yang jantan dan betina. Bawa masuk ke dalam, dan engkau juga beserta keluargamu masuklah ke dalam perahu." Lalu Nuh pun membawa istri, 3 orang anak dan 3 menantunya masuk ke dalam bahtera atau perahu besar itu. Dia juga membawa masuk seperti yang diperintahkan Tuhan, setiap jenis hewan sepasang jantan dan betina. Lalu ketika Nuh, keluarga dan hewan-hewan itu sudah masuk, Tuhan pun menutup pintu perahu itu sehingga tidak ada siapapun yang bisa membukanya. Tidak lama hujan pun mulai turun. Awalnya hanya rintik-rintik, tetapi lama-kelamaan hujannya semakin deras, dan hujan pun turun selama 40 hari sehingga seluruh bumi ditutupi oleh air bah, dan akhirnya perahu besar itu atau bahtera itu pun mulai mengapung dan mulai diombang-ambingkan oleh air bah. Dan setelah hampir 1 tahun lamanya, air bah atau banjir besar menutupi bumi dan bahtera Nuh terombang-ambing di atas air itu, maka Tuhan pun mengingat Nuh. Akhirnya oleh kuasa Tuhan, air pun menjadi surut dan perahu Nuh terdampar di pegunungan Ararat. Akhirnya ketika air sudah benar-benar kering dan tidak ada lagi banjir besar, maka Nuh melihat keluar dan dia pun senang sekali karena air sudah surut. Demikianlah Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah atau banjir besar yang memusnahkan penduduk bumi. Sebagai tanda dari janjinya, Allah memberikan pelangi di awan. Dan sejak itu Nuh pun hidup berbahagia bersama keluarganya dan semakin banyak keturunannya. Itulah yang terjadi kepada Nabi Nuh, orang yang taat, orang yang loyal, orang yang setia melakukan kehendak Tuhan, diluputkan dari bencana yang besar. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan dan sudah semakin jelas apa itu arti loyal dari cerita tentang keluarga Nuh yang baru kita saksikan dan dengarkan tadi. Tetapi ada satu lagi contoh yang luar biasa untuk sikap loyal dan taat. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loyal dan taat kepada Allah Bapa sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Baiklah, untuk kita selalu ingat sikap itu menjadi taat dan loyal, kita sama-sama menyanyikan lagu T-A-A-T taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran akan Tuhan Yesus, dengar-dengaran akan Papa Mama.
turutilah nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Oke? Baik teman-teman, jangan lupa untuk selalu memiliki sikap loyal dan taat. Yang pertama, taat kepada Tuhan Yesus, lalu taat kepada orang tua. Siapakah orang tua kita? Papa, mama, dan juga guru-guru kita. Oke, baiklah, sampai ketemu dalam pelajaran berikutnya. Bye.